Kita sering terlambat sadar bahwa senyum Amerika tak selalu berarti damai, dan janjinya, seindah apapun terdengar, seringkali hanyalah pantulan dari kepentingan yang disembunyikan. Ia bisa memelukmu hari ini dan esok menyusun sanksi atasmu. Ia bisa memuji kehebatanmu lalu membiarkanmu runtuh ketika kau tak lagi tunduk. Di satu waktu, ia menyanyikan lagu perdamaian di hadapan dunia. Di waktu lain, ia menyalakan api perang di belakang layar. Dan akhirnya kita mulai sadar, Amerika tak berubah karena presidennya berganti. Yang berubah hanyalah nada suara serta pilihan kata. Ketika baru menaiki singgasana sebagai presiden di awal tahun 2025, Donald Trump menampakkan sikap yang begitu mesra dengan Vladimir Putin. Gaya tubuhnya ramah, senyum lebar yang tulus, tatapan penuh pengertian, dan sapaan telepon yang terasa personal. Trump selalu mengangkat citra Putin secara positif, seolah keduanya memiliki kedekatan pribadi yang sangat unik. "Saya kenal Putin dengan baik, dia orang yang brilian," ujarnya dengan penuh keyakinan, seolah dunia harus percaya pada penilaiannya. Ketika negara-negara Eropa mulai khawatir dengan kebrutalan pasukan Rusia di Ukraina, Trump justru meredamnya dengan senyum, membatalkan pertemuan dengan NATO, dan menyebut NATO sebagai aliansi yang usang, tak efisien, dan lebih banyak membebani Amerika daripada melindunginya. Trump bahkan menuntut seluruh negara NATO untuk menaikkan anggaran pertahanan menjadi 5% dari PDB. 5%, angka yang sangat besar, jauh lebih tinggi dari komitmen lama, yang hanya 2%. Trump bahkan berbicara melalui sambungan telepon, bukan sekali, tapi berulang kali. Pada Februari lalu, ia menghubungi Putin dan menyampaikan niatnya untuk membuka jalur damai bagi Ukraina tanpa melibatkan Zelensky dan tanpa mengundang sekutu dari Eropa atau NATO ke dalam percakapan itu. Beberapa hari kemudian, Trump mengutus Marco Rubio, sementara Putin mengirimkan Sergei Lavrov. Keduanya bertemu langsung di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan tertutup, dijaga ketat, dan memakan waktu sekitar 4 jam. Hasilnya langsung terasa. Amerika dan Rusia sepakat untuk memulihkan kembali hubungan diplomatik yang sempat membeku. Staf-staf yang sebelumnya ditarik pulang dari Washington dan Moskow akan kembali ditempatkan di negara masing-masing. Al Jazeera bahkan menuliskan pertemuan ini sebagai tanda mencairnya hubungan antara Amerika dan Rusia. Kemudian pada bulan Mei mereka kembali berbincang melalui telepon selama 2 jam. Putin menyebut perbincangan ini sangat berguna dan jujur, sementara Trump menggambarkan hubungan mereka sebagai excellent di satu sisi dan menyatakan hubungan bilateral antara Amerika dan Rusia sebagai impresif di sisi lain. Reuters bahkan menggambarkannya sebagai hangat dan bersahabat. Ketika Volodymyr Zelensky datang ke Washington, ia berharap bisa meyakinkan Trump untuk melanjutkan dukungan militer Amerika kepada Ukraina. Tapi yang ia temui adalah sikap dingin serta perdebatan yang meledak-ledak di ruang oval. Dengan nada yang tinggi, Trump menuding Zelensky sedang mendorong dunia ke jurang Perang Dunia Ketiga dan menyebutnya sebagai pemimpin yang tak tahu berterima kasih. Ia juga mengkritik Zelensky karena terus meminta, tapi tak pernah membawa solusi dan memberi. Bahkan Trump mendesak agar Ukraina setuju memberi Amerika akses ke 50% atas mineral tanah jarang sebagai imbalan dukungan. Marco Rubio berdiri di sisi Trump, menyela perdebatan dengan suara datar, menyarankan agar Zelensky belajar menunjukkan rasa hormat dalam forum resmi, dan bahkan menyebut sikap Zelensky sebagai kurang ajar dan kontraproduktif. Zelensky meninggalkan Gedung Putih dengan tangan hampa. Konferensi pers yang sudah disiapkan dibatalkan. Reuters menyebut pertemuan itu sebagai the collapse of a fragile front. Washington Post menyamakan suasananya dengan perpecahan aliansi Atlantik. Sementara BBC mengutip seorang pejabat Eropa yang hadir di luar ruangan. Itu bukan lagi sekadar ketegangan diplomatik, itu sudah personal. Semua fakta ini menunjukkan satu hal yang makin sulit disangkal, bahwa Trump kala itu lebih condong ke arah Moskow, dekat dengan Rusia, hangat terhadap Putin. Mulai dari nada suaranya yang bersahabat, pemutusan koordinasi dengan NATO, hingga penolakan terhadap Zelensky, semuanya membentuk satu pola yang konsisten, pola yang terstruktur. Ia memujinya,
ia merayakannya. Dan ketika dunia barat bersatu mengecam invasi Rusia, Trump justru memilih jalur yang berbeda, jalur yang membuatnya berdiri lebih dekat pada sang penyerang ketimbang pada korban. Kendati demikian, semua kemesraan itu tiba-tiba retak bagai kaca dihantam batu. Donald Trump bertransformasi dari sekutu menjadi penghujat, getirnya menusuk ruang-ruang diplomasi yang dulu ia bangun dengan senyum. Retakan pertama muncul pada 24 April ketika jari Trump mengetik di platform Truth Social, "Vladimir, stop! 5.000 tentaramu tewas per minggu. Mari selesaikan perjanjian damai." Kata-kata itu merujuk pada laporan intelijen NATO tentang kuburan massal di Chasiv Yar, di mana satelit menangkap parit berisi ratusan seragam hijab zaitun Rusia. 8 Juli 2025. Dalam rapat kabinet yang direkam diam-diam, suara Trump meledak. "We get a lot of bullshit thrown at us by Putin. Dia selalu tersenyum manis, tapi itu semua dusta." Wajahnya merah padam membicarakan laporan lapangan tentang pasukan VDV Rusia yang brutal di sebuah gudang Donetsk. Foto mayat yang hangus bocor ke meja Oval Office pagi itu. Tak hanya mencerca, ia mengumumkan 2 pukulan balik. Pengiriman 6 baterai Patriot dan 40.000 peluru artileri lewat Presidential Drawdown Authority senilai $300 juta plus ancaman tarif 500% untuk negara yang membeli minyak Rusia. Reaksi Putin datang bagai badai api. Esoknya, 9 Juli, langit Ukraina menjadi lautan ledakan. 728 drone Shahed dan 13 rudal hipersonik Kinzhal, senjata tercanggih arsenal Rusia, menghujani Kiev, Dnipro, Lviv. Di ibu kota, rudal balistik menghantam rumah sakit. Atap beton runtuh menimpa bangsal, menewaskan 11 orang. PBB mencatat 30 korban sipil hari itu. Yang lebih menusuk, serangan ini sengaja diluncurkan tepat 24 jam setelah kecaman Trump, seperti jawaban berdarah atas hinaan bullshit dari Gedung Putih. Hubungan dua kekuatan itu kini seperti kaca pecah bertebaran di medan perang. Ketika Lavrov membalas melalui RIA Novosti, Amerika memilih konfrontasi, Trump membalas dengan mengaktifkan pasukan-pasukan HIMARS. Di atas reruntuhan Okhmadit, di antara tangisan warga sipil, retaknya persahabatan Trump-Rusia bukan lagi kisah dua entitas tua, tapi tragedi yang dibayar nyawa. Trump pernah berjanji untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina dalam 24 jam, janji kampanye yang terus digaungkannya. Ia bahkan berkoar bisa menyelesaikannya sebelum pelantikan, hanya dengan kecerdasan dan hubungan baiknya dengan Vladimir Putin. Kenyataan, 6 bulan kemudian perang justru memasuki fase lebih brutal. Janji itu tinggal debu dan Trump sendiri terperangkap dalam retorika kosongnya sendiri. Tiap kali ditanya kemajuan perdamaian, Trump berkilah, "Saya hanya sedikit sarkastis soal 24 jam." Dan akhirnya Trump mengatakan, "Saya kesal kepada Putin," setelah proposal gencatan senjatanya ditolak kedua belah pihak. Putin bahkan secara terbuka menolak usulan untuk gencatan 30 hari yang sudah disetujui Ukraina dengan alasan Ukraina akan gunakan jeda untuk memperkuat militer. Inilah wajah Amerika yang sejati, plan, penuh perhitungan, dan tak pernah sungguh-sungguh berdiri di satu sisi. Ia bisa memeluk musuhnya hari ini, lalu menusukkan belati esok pagi. Ia bisa menjanjikan damai, tapi membiarkan perang terus berkobar saat kepentingannya belum terpenuhi. Dukungan yang diberikannya bukan karena prinsip, tapi karena tekanan, untung rugi, dan opini publik. Dan ketika peta dunia berubah, ia pun berubah arah, seolah tak pernah berkata apa-apa sebelumnya. Maka jangan heran jika yang hari ini disebut sekutu, besok justru dibiarkan sendiri di medan pertempuran. Dalam sejarah, Amerika Serikat terlibat dalam hubungan rumit. Awalnya mendukung suatu rezim, kelompok, atau pemimpin dengan segala cara, lalu berbalik arah 180 derajat, menyatakan mereka musuh, bahkan seringkali berusaha menjatuhkannya. Mari kita mulai dari Perang Dunia Kedua. Saat itu, Amerika Serikat dan Sekutu Barat bersekutu erat dengan Uni Soviet di bawah Joseph Stalin. Ya, Stalin,
sang pemimpin diktator yang kebijakannya menewaskan jutaan rakyatnya sendiri. Demi mengalahkan ancaman Nazi Jerman, Amerika mengalirkan bantuan miliar dolar melalui program Lend-Lease ke Soviet. Tank, pesawat, truk, bahan makanan mengalir deras ke timur. Stalin dipuji sebagai sekutu yang berani. Churchill dan Roosevelt berjabat tangan dengannya di konferensi Teheran tahun 1943 dan Yalta tahun 1945. Kendati demikian, begitu bendera Nazi runtuh di Berlin tahun 1945, apa yang terjadi? Sekutu yang kemarin kompak langsung berubah jadi musuh bebuyutan. Perang dingin dimulai. Stalin dan Uni Soviet tiba-tiba menjadi ancaman eksistensial bagi Amerika. Dukungan berubah jadi permusuhan total, memicu perlombaan senjata nuklir, perang proksi dari Vietnam hingga Amerika Latin, dan ketegangan global yang berlangsung puluhan tahun. Lompat ke Timur Tengah, tahun 1950-an, Iran mempunyai Perdana Menteri populer bernama Mohammad Mossadegh. Dia nasionalis, berusaha mengembalikan kontrol Iran atas sumber daya minyaknya yang dikuasai British Petroleum. Tapi Amerika Serikat, khususnya CIA di bawah Allen Dulles, melihat Mossadegh sebagai ancaman. Takut dia condong ke Soviet. Tahun 1953, Amerika dan Inggris melancarkan operasi rahasia codename Ajax. Mereka menggulingkan Mossadegh yang terpilih secara demokratis dan mengembalikan kekuasaan absolut Shah Reza Pahlavi. Shah menjadi sekutu dekat Amerika selama puluhan tahun. Amerika membanjiri Iran dengan senjata modern, pelatihan militer, dan dukungan politik. Shah menjadi benteng Paman Sam di Timur Tengah, tapi rezim Shah otoriter dan represif. Ketidakpuasan rakyat memuncak, memicu revolusi Islam tahun 1979. Pemimpin baru Iran, Ayatollah Khomeini, mengecam Amerika sebagai setan besar. Hubungan diplomatik putus. Krisis penyanderaan duta besar Amerika terjadi. Sekutu dekat yang dulu didukung Amerika untuk menggulingkan pemimpin terpilih berubah jadi musuh yang paling vokal, dan permusuhan itu bertahan hingga hari ini. Ironis bukan? Amerika menumbangkan Demokrat, mendukung diktator, lalu diktator itu tumbang dan menjadikan Amerika sebagai musuh utama. Kasus Saddam Hussein di Irak bahkan lebih kompleks dan tragis. Tahun 80-an, saat Irak perang melawan Iran pasca revolusi, Amerika melihat Saddam sebagai penyeimbang terhadap ancaman Khomeini. Meski tahu rezim Saddam brutal dan pernah menggunakan senjata kimia terhadap orang Kurdi di Halabja tahun 88, Amerika diam-diam memberikan dukungan intelijen, bantuan ekonomi, bahkan bahan mentah untuk senjata kimia. Rumsfeld, saat itu utusan khusus Reagan, bahkan berjabat tangan dengan Saddam di Baghdad tahun 83 dan 84. Saddam adalah sekutu de facto dalam perang melawan Iran. Tapi segalanya berubah dramatis saat Saddam menginvasi Kuwait tahun 1990. Sekutu kemarin langsung jadi musuh nomor satu. Amerika memimpin koalisi internasional dalam Perang Teluk I yang terjadi antara tahun 90 hingga 91 untuk mengusir Irak dari Kuwait. Hubungan tak pernah pulih. Tuduhan memiliki senjata pemusnah massal yang kemudian terbukti tidak akurat menjadi dalih bagi Amerika pimpinan George Bush untuk melancarkan invasi penuh ke Irak tahun 2003. Saddam Hussein, mantan sekutu yang dulu dibiarkan, digulingkan, diadili, dan dieksekusi tahun 2006 oleh rezim baru yang didukung Amerika. Di belahan dunia lain, Amerika Latin menjadi panggung lain pola ini. Tahun 1973, kudeta militer yang didukung penuh oleh CIA menggulingkan presiden sosialis terpilih Salvador Allende. Allende dianggap terlalu dekat dengan Soviet dan membahayakan kepentingan bisnis Amerika. Pinochet mengambil alih memimpin rezim diktator militer yang brutal, membunuh dan menyiksa puluhan ribu warga Chile. Selama bertahun-tahun, Amerika memberikan dukungan diam-diam maupun terbuka kepada Pinochet, melihatnya sebagai benteng melawan komunisme di Amerika Latin. Pinochet adalah sekutu penting Washington. Namun seiring berubahnya iklim politik global dan tekanan domestik Amerika soal hak asasi manusia, terutama di era 1990-an, gambaran Pinochet berubah. Dia mulai dilihat sebagai pariah,
diktator kejam. Amerika akhirnya menarik dukungan dan rezim Pinochet runtuh. Mantan sekutu yang dulu disokong menjadi aib yang coba dilupakan. Pola serupa terlihat di dukungan Amerika terhadap rezim-rezim otoriter lain di kawasan, seperti Somoza di Nicaragua atau Batista di Kuba, yang kemudian digulingkan oleh gerakan revolusioner, Sandinista dan Castro yang justru sangat memusuhi Amerika. Pasca serangan gedung WTC tanggal 11 September 2001, pola sekutu jadi musuh muncul dalam konteks perang melawan teror. Tahun 80-an, saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan, Amerika melalui CIA secara besar-besaran mendanai dan mempersenjatai kelompok mujahidin untuk melawan Soviet. Bantuan senjata canggih, termasuk rudal Stinger, mengalir deras. Di antara para pejuang itu ada nama-nama seperti Osama bin Laden dan kelompok yang kelak menjadi inti Al-Qaeda. Saat itu, mereka dipuja sebagai pejuang kemerdekaan. Presiden Reagan bahkan menyambut pemimpin mujahidin di Gedung Putih. Tapi setelah Soviet mundur dan Amerika pergi, Afghanistan terjerumus dalam perang saudara. Kelompok yang dulu didukung Amerika, termasuk cikal bakal Taliban dan elemen Al-Qaeda, berkembang. Ketika Taliban memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden dan Al-Qaeda pasca serangan gedung WTC, mantan aset perang proksi itu berubah menjadi musuh utama. Amerika menginvasi Afghanistan tahun 2001 untuk menggulingkan Taliban dan memburu bin Laden. Bahkan hubungan dengan Pakistan, sekutu Amerika yang penting di Asia Selatan, diwarnai siklus pasang surut yang ekstrem. Pakistan menjadi mitra kunci Amerika, terutama dalam perang melawan Soviet di Afghanistan, sebagai jalur suplai senjata ke mujahidin, dan kemudian dalam perang melawan teror pasca gedung WTC. Amerika memberikan miliaran dolar bantuan militer dan ekonomi, tapi hubungan ini selalu tegang. Amerika sering menuduh Pakistan bermain dua kaki, diam-diam melindungi kelompok militan seperti Taliban atau Haqqani Network yang menyerang pasukan Amerika di Afghanistan. Dukungan Amerika seringkali bersyarat dan fluktuatif, bergantung pada kepentingan sesaat Washington. Pakistan, di sisi lain, merasa dimanfaatkan dan ditinggalkan begitu kepentingan Amerika terpenuhi. Sebuah hubungan sekutu yang tidak nyaman, di mana dukungan bisa berubah menjadi kecaman dan sanksi dengan cepat. Lalu, apa motif di balik siklus sekutu musuh ini? Jawabannya kompleks, tapi intinya seringkali bermuara pada kepentingan nasional Amerika yang didefinisikan secara sempit dan jangka pendek. Melawan Nazi, Stalin jadi sekutu. Melawan komunisme, diktator macam Pinochet atau Shah Iran bisa ditolerir, bahkan didukung. Ketika ancaman utama bergeser, atau ketika sekutu lama itu sendiri menjadi penghalang bagi kepentingan Amerika, seperti Saddam mengancam pasokan minyak dengan invasi Kuwait, atau ketika biaya politik untuk mendukung mereka menjadi terlalu tinggi, pelanggaran HAM Pinochet, kekejaman Saddam, maka mantan sekutu itu dengan cepat dicap sebagai musuh. Pragmatisme seringkali mengalahkan prinsip. Demokrasi dan hak asasi manusia yang sering dikampanyekan Amerika bisa dengan mudah diabaikan demi kepentingan strategis atau keamanan jangka pendek. Ini menciptakan citra pelin-pelan dan tidak konsisten di mata dunia. Dampaknya sangat besar dan seringkali destruktif. Negara-negara yang menjadi medan percobaan kebijakan luar negeri Amerika ini sering terjerumus dalam kekacauan, perang saudara, dan penderitaan rakyat berkepanjangan. Pemerintahan yang digulingkan Amerika seperti Mossadegh dan Allende meninggalkan trauma sejarah. Dukungan Amerika terhadap rezim otoriter memperpanjang penderitaan rakyat. Chile, Iran, pra-revolusi. Invasi untuk menggulingkan mantan sekutu, Irak, menciptakan kekosongan kekuasaan, instabilitas regional, dan munculnya kelompok teror baru. Permusuhan yang dipicu oleh kebijakan Amerika yang berubah-ubah, seperti dengan Iran, menjadi konflik beku yang sulit dicairkan. Yang paling ironis, tindakan Amerika seringkali menciptakan musuh-musuh baru atau memperkuat musuh yang sudah ada, seperti yang terjadi dengan Al-Qaeda pasca Perang Soviet Afghanistan. Rakyat biasa di negara-negara itu yang menjadi korban utama dari permainan politik tingkat tinggi ini.
Jadi, melihat sejarah panjang ini, pola dulu kawan, sekarang lawan bukanlah kecelakaan atau kebetulan. Ini adalah fitur yang terstruktur dalam pendekatan kebijakan luar negeri Amerika, didorong oleh kombinasi pragmatisme ekstrim, penilaian kepentingan jangka pendek, dan terkadang kesalahan perhitungan strategis yang fatal. Amerika memiliki kekuatan untuk mengubah sekutu menjadi musuh, tetapi seringkali gagal memahami atau mengabaikan konsekuensi jangka panjang dari perubahan haluan tersebut, baik bagi dirinya sendiri maupun terutama bagi bangsa-bangsa yang menjadi bidak dalam permainan besar ini. Memahami siklus ini penting bukan untuk menyalahkan, tapi untuk melihat real politik dalam wujudnya yang paling gamblang. Dukungan dan permusuhan seringkali hanya alat, bukan prinsip. Dan alat itu bisa berubah arah dengan sangat cepat, meninggalkan kehancuran di belakangnya.